Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Dr. Faranina Yulian MPD pada mata kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan hari ini bagaimana kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dengan membahas tentang ruang vektor di R2 dan R3, yaitu pengantar vektor atau geometris. Tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami ruang vektor di R2 dan R3, pengantar vektor geometris. Menjelaskan ruang vektor di R2 dan R3, pengantar vektor geometris. Menyelesaikan soal tentang ruang vektor di R2 dan R3, pengantar vektor geometris. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang vektor geometris, vektor-vektor dalam sistem koordinat, vektor-vektor dalam ruang dimensi 3, dan pergeseran sumbu. Vektor geometris. Vektor bisa disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya. Di sini ada contoh pada gambar 1 yaitu vektor AB dan juga vektor-vektor yang ekuivalen. Baik, kita lanjut ke definisi 1. Jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V tambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung V. Vektor V tambah W disajikan oleh panah dari titik pangkal V ke titik ujung W. Di sini bisa kita lihat pada gambar 2A ada vektor V dan juga vektor W. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi vektor V tambah W. Definisi 2. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 dan dinyatakan dengan 0. Kita definisikan 0 tambah V sama dengan V tambah 0 sama dengan V. Untuk setiap vektor V, karena tidak ada arah alami untuk vektor 0, kita setuju bahwa vektor 0 bisa mempunyai sebarang arah yang sesuai dengan masalah yang sedang dipertimbangkan. Definisi 3. Jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai V kurangin W sama dengan V tambah dalam kurung negatif W. Bisa kita lihat ilustrasinya pada gambar 4A. Definisi 4. Jika V adalah suatu vektor tak nol dan K adalah suatu bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil kali K kali V didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya nilai mutlak K kali panjang V dan yang arahnya sama dengan arah V jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K lebih kecil dari 0. Kita definisikan K kali V sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Vektor-vektor dalam sistem koordinat. Anggap V adalah sebarang vektor pada bidang dan diasumsikan sebagaimana pada gambar 6. Bahwa V telah diletakkan sehingga titik pangkalnya berada pada titik asal sistem koordinat segi 4. Koordinat V1, V2 dari titik ujung V disebut komponen V dan kita tuliskan V sama dengan dalam kurung V1, V2. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya pada gambar 6 di mana V1 dan V2 adalah komponen-komponen dari V. Dua vektor V sama dengan dalam kurung V1, V2 dan W sama dengan dalam kurung W1 dan W2. Ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar mudah dilakukan dalam bentuk komponen, sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar 7 jika
V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2. Maka penjumlahan antara V dan W itu sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2 sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar 7. Jika V sama dengan dalam kurung V1, V2 dan K adalah sebarang skalar, maka dengan menggunakan suatu uraian geometris yang melibatkan segitiga-segitiga serupa, bisa ditunjukkan bahwa K kali V sama dengan dalam kurung K V1, K V2. Ini merupakan persamaan 2. Gambar 8. Nah, di situ ditunjukkan ya. Jadi, misalnya jika V sama dengan 1, negatif 2 dan W sama dengan 7,6, maka V tambah W itu sama dengan 1, negatif 2 tambah 7,6 sama dengan kita tambahkan 1 dengan 7 kemudian negatif 2 dengan 6 yang hasilnya adalah 8,4 dan 4V sama dengan 4 kali V-nya itu adalah 1, negatif 2. Maka kita kalikan satu per satu, 4 dengan 1, 4 dengan negatif 2. Kita kalikan. Yang hasilnya menjadi 4, negatif 8. Karena V kurangin W sama dengan V tambah dalam kurung negatif 1 kali W, maka dari rumus 1 dan 2 kita dapatkan bahwa V kurangin W sama dengan dalam kurung V1 kurangi W2, V1 kurangi W1, V2 kurangi W2. Selanjutnya adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 3. Untuk membangun suatu sistem koordinat tersebut, pilih suatu titik nol yang disebut titik asal dan pilih 3 garis yang saling tegak lurus yang disebut sumbu-sumbu koordinat yang melalui titik asal. Beri nama sumbu-sumbu ini dengan X, Y, dan Z. Dan pilih suatu arah positif untuk masing-masing sumbu koordinat dan juga 1 dan Z. Satuan panjang untuk mengukur jarak. Bisa kita lihat pada gambar 9A. Setiap pasangan sumbu koordinat menentukan suatu bidang yang disebut suatu bidang koordinat. Bidang-bidang koordinat ini disebut sebagai bidang XY, bidang XZ, bidang YZ. Untuk setiap titik P dalam ruang berdimensi 3, kita beri 3 bilangan, yaitu X, Y, dan Z, yang disebut koordinat P. Koordinat P didefinisikan sebagai panjang bertanda X sama dengan OX, Y sama dengan OY, dan Z sama dengan OZ. Sistem koordinat segi 4 dalam ruang berdimensi 3 mempunyai 2 kategori, tangan kiri dan tangan kanan. Suatu sistem tangan kanan mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh suatu sekrup biasa dalam arah positif pada sumbu Z. Jika sumbu X positif diputar 90 derajat ke arah sumbu Y positif. Kita bisa lihat pada gambar 11A, sistem tersebut disebut sistem tangan kiri jika sekrup diputar ke arah untuk mengendurkan. Ilustrasinya ada di gambar 11B. Baik, selanjutnya kita ke contoh 1. Jika V sama dengan dalam kurung 1, negatif 3,2 dan W sama dengan dalam kurung 4,2,1, maka V tambah W sama dengan 5,1,3. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja 1 dengan 4, kemudian negatif 3 tambah 2, dan yang terakhir 2 tambah 1. Maka hasilnya 5,1,3. Selanjutnya adalah 2 kali V. Maka kita kalikan satu per satu antara skalar 2 dengan 1, kemudian kita kalikan dengan negatif 3, dan yang terakhir adalah 2. Sehingga hasilnya menjadi 2, negatif 6,4. Kemudian negatif W. Nah, ini kita kalikan satu per satu anggota W-nya itu 4, 2, dan 1 dengan negatif 1. Sehingga hasil akhirnya negatif 4, negatif 2, dan negatif 1. Selanjutnya adalah V kurangi W sama dengan V atau V tambah dalam kurung negatif W sama dengan negatif 3, negatif 5,1. Nah, ini karena kita sudah ada hasil daripada negatif V, yaitu negatif 4,
negatif 2, dan negatif 1. Jika vektor P1, P2 mempunyai titik pangkal P1 itu dalam kurung X1, Y1 dan Z1, dan titik ujung P2 sama dengan P2 dalam kurung X2, Y2 dan Z2, maka nilai daripada vektor P1, P2 itu sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Sehingga vektor P1, P2 adalah selisih daripada vektor OP2 dan OP1, sehingga P1, P2 vektornya panjangnya adalah OP2 kurangi OP1 sama dengan X2, Y2, Z2 kurangi X1, Y1, Z1 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, dan Z2 kurangi Z1. Contoh 2. Komponen vektor V sama dengan P1, P2 dengan titik pangkal P1 dalam kurung 2, negatif 1, 4, dan titik ujung P2 yaitu 7, 5, dan negatif 8 adalah V sama dengan 7 kurangi 2, 5 kurangi negatif 1, negatif 8 dikurangi 4. Hasilnya 5, 6, dan negatif 12. Dalam ruang berdimensi 2, vektor dengan titik pangkal P1 dalam kurung X1, Y1 dan titik ujung P2 dalam kurung X2, Y2 adalah panjang daripada vektor P1, P2 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Nah, ini adalah ilustrasi untuk contoh 2, gambar 13. Pergeseran sumbu. Rumus persamaan pergeseran. X aksen sama dengan X kurangi K. Y aksen sama dengan Y kurangi L. Contoh 3. Anggap suatu sistem koordinat XY digeser untuk memperoleh sistem koordinat X aksen, Y aksen yang titik asalnya mempunyai koordinat XY dalam kurung K, L sama dengan 4,1. A. Cari koordinat X aksen, Y aksen dari titik dengan koordinat XY P dalam kurung 2,0. B. Cari koordinat XY dari titik dengan koordinat X aksen, Y aksen Q dalam kurung negatif 1,5. Penyelesaian untuk soal A. Persamaan pergeserannya adalah X aksen sama dengan X kurangi 4, Y aksen sama dengan Y kurangi 1. Sehingga koordinat X aksen, Y aksen dari P dalam kurung 2,0 adalah X aksen sama dengan 2 kurangi 4 sama dengan negatif 2. Dan Y aksen sama dengan 0 kurangi 1 sama dengan negatif 1. Penyelesaian untuk yang B. Persamaan pergeserannya dalam A bisa ditulis ulang sebagai X sama dengan X aksen tambah 4 dan Y sama dengan Y aksen tambah 5. Sehingga koordinat XY dari Q adalah X sama dengan negatif 1 tambah 4 sama dengan 3 dan Y sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Dalam ruang berdimensi 3, persamaan pergeserannya adalah X aksen sama dengan X kurangi K, Y aksen sama dengan Y kurangi 1, Z aksen sama dengan Z kurangi M. Dengan dalam kurung K, L, M adalah koordinat X, Y, Z dari koordinat asal X aksen, Y aksen, Z aksen. Baik, itu tadi yang sudah kita bahas mengenai materi untuk pertemuan kelima hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada forum diskusi dan juga pada kelas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.